Kita mulai dari nomor 1 ya. Masih ingat nggak materi ini? Apa namanya? Notasi sigma. Halo, Rek. Suara saya kedengeran nggak sih? Ada yang masih ingat materi notasi sigma? Halo. Mana sih ini? Gak ada yang jawab ya. Faradila. Iya, Bu. Masih ingat materi notasi sigma? Dikit. Gimana tuh? Gimana tuh? Bentar, Bu, lupa, Bu. Oke, bentar. Oke, bentar. Saya hilang. Gimana, Rek? Aduh, pulpen saya kok hilang sih? Oke. Siapa nih? Farel Seri. Farel. Halo, Farel. Lupa, Bu. Lupa. Siapa lagi ya? Bu. Zarofi. Zarofi. Gimana Zarofi? Ya, Zarofi nggak nyaut deh. Siapa nih? Afan. Mana sih tadi Afan? Oh, Afan ini ya. Adel. Oh, Afan udah kelihatan di sini. Gimana nih? Apa tuh nggak kelihatan? Oh, oke. Oke, bentar. Misalkan saya punya sigma K dari 1 sampai 3. Di sini K. Ini gimana menjabarkannya? Gimana, Rek? Ada yang jawab sih. Tadi batas bawahnya itu 1, batas Iya. atasnya itu 3. Iya, betul. Terus gimana? Berarti 1 tambah Iya. 2 tambah 3. Iya, 1 tambah 2 tambah 3. Gitu ya. Kenapa kok 1 tambah 2 tambah 3? Itu kan gini, Soalnya ini kan ini kan Nah, kan ada mulai dari 1, 2 sampai 3 kan. K-nya dari 1 sampai 3. Nah, berarti si K-nya itu di copy 3 kali. Nah, karena dia K doang, berarti masing-masing K-nya diganti sama 1, 2, sama 3. Terus dijumlahkan gitu. Jadinya penjabarannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3. Gitu ya.
Nah, sekarang coba yang ini. Kalau itu tadi kan mengubah dari notasi sigma, terus dijabarkan gitu kan ya. Nah, yang nomor 1 ini dari deret. Deret ini 3 tambah 8. Masih ingat deret ya? Deret itu apa? Deret itu apa, Rek? Ini deret apa nih namanya? Halo, Rek. Deret itu ada apa aja deh? Dulu udah di SMP. Deret apa yuk? Ada barisan, ada deret. Bedanya apa? Farel. Apa, Rel? Dan deret aritmatika sama deret geometri. Iya, ada aritmatika sama geometri. Bedanya apa dua barisan atau deret ini? Kalau aritmatika gimana? Geometri gimana? Siapa tuh tadi yang jawab? Aritmatika gimana? Gak ada yang ingat. Yang membedakan itu memiliki pertambahan atau pengurangan yang selalu tetap di setiap sukunya. Sedangkan pada geometri itu tiap suku yang berurutan memiliki perbandingan yang tetap, bisa berupa perkalian atau pembagian. Oke, berarti jadi sudah yang paling membedakan itu pengurangan. Kalau aritmatika itu penjumlahan pengurangan, kalau geometri itu perkalian atau pembagian. Oke. Ini yang jawab siapa sih? Saya nggak kelihatan namanya. Oke. Kalau aritmatika penjumlahan dan pengurangan ya. Siapa namanya? Ya, Agus Prabowo. Oke. Penjumlahan dan pengurangan. Kalau geometri itu perkalian atau pembagian. Sederhananya gitu ya. Oke, berarti coba kita lihat lagi di soal yang tadi. Ini kira-kira deret apa? Jadi ada barisan, ada deret kan ya. Kalau barisan itu dipisahkan sama koma atau spasi. Kalau ini kan ada tanda plus-plusnya terus semuanya ini ya. Dan seterusnya itu berarti namanya deret. Oke, ini kira-kira deret aritmatika atau geo? Aritmatika. Iya, karena ke sini berapa ini bedanya? Polanya plus 5. Iya, 5 ya, berarti 3 ke 8 itu ditambah 5, 8 ke 3, 13 ditambah 5 juga, seterusnya sampai 73, ini pasti ditambah 5 juga. Nah, sekarang kita mau menyatakan si deret ini menjadi bentuk notasi sigma. Caranya gimana? Pertama kita cari dulu rumus UN-nya apa? Kalau rumus UN aritmatika gimana rumusnya? UN aritmatika. Gimana rumus UN-nya? N sama dengan A plus B. A plus N-1 kali B. N-1. Iya, A plus N-1B ya. N-1 kali B. A plus N-1B. Maaf, tulisannya jelek. Oke, A plus N-1 dikali B. A-nya itu apa?
A-nya itu apa? Suku awal. Suku Iya, pertama. suku pertama atau suku awal. Suku pertamanya berapa berarti di sini? 3. 3 ditambah N-1 tetap ya, karena N-nya kita belum tahu. 5. Oh iya, belum. B-nya itu kan Kali 5. selisihnya ya. Bedanya Beda atau selisih. Nah, berarti ini gimana nih? Lanjutkan, hasil akhirnya berapa nih? set. Sama dengan 5. N kali 5 kan 5N ya? Ya, 5N, tulis dulu di depan. Di depan ada 3 dikurangi 5. Min 1 kali 5 kan min 5. 3 kurangi 5? 2. Min 2. Min 2 ya. Oke, berarti jawabannya yang mana? Belum. Yang mana ya jawabannya? Dimasukkan dulu, Bu. Apanya dimasukkan dulu? Anunya. Itu loh, Bu. Iya, apanya? Ini ya, kan ada tiga pilihan ya. Yang 5N-2 Ya. ada A, terus mana lagi C sama E ya? Y sama D. CE ya. Nah, ini kan kalau si rumus UN ini mulainya pasti dari 1 kan ya. Berarti yang A nggak mungkin karena yang bawah ini 0. Ya. Itu ya. Kelihatan, Bu. Hah? Nggak kelihatan. Kurang Yang gede. kecil. Tulisannya kurang gede. Ini ya. Udah, sip. Oke, berarti kita harus cari tahu dulu si 73 ini dia suku ke berapa gitu kan ya? Ya. Nah, gimana tuh cara nyarinya? Gimana nyarinya? 73 sama dengan 5N-2. Iya, 73 sama dengan 5N-2. 5N-2. Terus? 75 Iya. bagi 5. Berapa tuh 75 bagi 5? 12. 25. 15. 15 ya, N15. berarti si 75 adalah suku ke 15. Ke 15. Berarti jawabannya yang mana? Yang nggak ada. Nggak ada ya? Oh, nggak ada harusnya nih. Berarti kalau kita tuliskan dia sigma dari I pakai ya, N dari 1 sampai 15 ya. Harusnya ini, kemudian di depannya 5N min 2. Nah, yang ada di sini kan adanya 1 sampai 14, 1 sampai 16. Nggak cocok semua. Oke, berarti coba kita ganti si batasnya 15 ini, kita ganti jadi 14. 15 supaya jadi 14 diapain? Kurangi. Iya, kurangi 1. Berarti kurangi 1, yang atas jadi 14. Kalau yang atas dikurangi 1, berarti yang bawah juga harus dikurangi 1. Ya. N-nya jadi berapa yang bawah? Batas bawahnya jadi? 15. Batas atasnya diganti jadi 14, yang bawah berarti jadi 0 ya. Nah, karena batasnya dikurangi, berarti N yang ada di depannya ini harus kita tambah 1. Berarti 5 dikali N plus 1 min 2. Berapa berarti hasilnya?
Yang ini yang kanan kelihatan nggak? Rek? Kelihatan. Kelihatan ya? 5N plus 3. 5N plus 3. Berarti yang ini 5N plus 3 ya. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang Oh, nggak ada ini. Berarti bukan yang tadi, bukan AC ini. Yang B berarti ya jawabannya. ya, Oke. Udah paham yang ini ya? Ada pertanyaan? Tidak. Ada ya, berarti nggak bisa lihat dari ininya doang, harus dilihat juga batasnya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti harus diganti terlebih dahulu. Lanjut nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini penjabaran juga. Nomor 2. Oke, kalau penjabaran kalian kan biasanya kayak tadi gitu ya, ngopi satu-satu. Nah, sekarang kita pakai sifat-sifat notasi sigma. Jadi misalkan ada notasi sigma gitu dari 1 sampai 10. Dari 5 min N kita bisa pisah seperti ini. 5 dikurangi sigma dari 1 sampai 10 N. Gini ya. Jelas ya yang ini? Jadi bisa kita pisah, kita sendiri-sendirikan sigma 1 sampai 10 dari 5, kemudian dikurangi sigma lagi, sigma 1 sampai 10 lagi dari N, gitu ya. Nah, kalau ada sigma dari 1 sampai 10 dari 5 itu gimana tuh menjabarkannya? Sigma 1 sampai 10 dari 5. Gimana nih jabarinya? Kan yang di depannya itu angka, bukan variabel-variabelnya ini. Kan yang di depannya ini angka 5. Sedangkan di sini Ya. N. Nah, berarti gimana tuh? di Gimana tuh? Kalau angka itu berarti yang di copy sebanyak 10 kali adalah si 5-nya. 5 tambah 5. Karena kan nggak ada N-nya. 5. Dan seterusnya berapa kali? Berapa banyak? 10. Iya, sampai 10 kali. Berarti sigma dari 1 sampai 10 dari 5 sama seperti 5 dikali 10. 10. 5 kali 10. Iya, jadi kalau misalkan ada sigma terus di depannya konstanta, kalian tinggal lihat ini batas bawahnya itu berapa, batas atasnya berapa, ada berapa banyak, kemudian dikalikan. Berarti N kali C, karena ini ada sebanyak 10 N, berarti 5-nya dikali 10. Gitu ya. Habis itu sekarang tinggal yang si sigma dari 1 sampai 10 dari N. Sama seperti yang tadi, yang K tadi ya, cuman beda huruf aja. Sigma N-nya dari 1 sampai 10. Di sini N, berarti penjabarannya N kali N plus N plus N plus N. Iya, N plus N dan seterusnya gitu ya. Cuman karena dia berjalan dari 1 sampai 10, berarti N-nya kita ganti masing-masing. 1 ditambah berapa setelah 1? 1 2 ya? tambah 2. Tambah 3 dan seterusnya sampai 10. 10. Ini kalian kalau mau hitung satu-satu boleh, tapi ada cara cepatnya. Gimana tuh caranya?
Kalkulator. Pakai kalkulator. Oke kan. Terima kasih, cerdas sekali ya. Ini tuh bisa pakai rumus deret. Jadi ini kan ada 10 ya. Ada 10 angka kan? Ya. 10 angka. Berarti kita tulis 10 dibagi 2. Kemudian dikalikan sama angka yang paling depan ditambah angka yang paling belakang. 1 ditambah 10. Berarti 10 dibagi 2 kan 5 ya. Ya, kali 11. 5 dikali 11 berapa tuh? 55. 55 ya. Berarti dikurang di sini hasilnya dikurangi 55. 5 kali 10 50 dikurangi 55. Min 5. Yes, hasilnya adalah min 5. Berarti jawabannya yang 2 adalah min 5. Itu ya. Nah, ini paham ya? Oke. Lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini caranya hampir sama. Sama kayak yang barusan. Jadi kita pisah sendiri-sendiri. Ini sendiri. Ini sendiri. Ini sendiri. Kita cari satu-satu ya. Sigma dari I dari 1 sampai 5 dari I kuadrat. Gimana tuh jawabannya? 1 kuadrat plus 2 kuadrat. 1 kuadrat. Kuadrat 5 kuadrat. Tambah seterusnya sampai 5 kuadrat ya. Atau kalau kita tulisannya di 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 tambah 5. Bentar ya. Oke, sopir. Jadi berapa tuh hasilnya? 55. Benar ya. Oke, 1 sama 9 ini 10 ya. Terus 4 sama 16 itu 20. Berarti 30 tambah 25 hasilnya 55. Nah, kemudian sekarang yang 2i. Sigma I dari 1 sampai 5 dari 2i. Nah, si angka 2-nya itu bisa kita pindah ke depannya sigma. 2 dikali sigma I dari 1 sampai 5. Jadi kita tinggal ngitung yang belakang ini aja. Ya, berarti 2 dikali 1 tambah 4 tambah 5. tambah 4 tambah 5 berarti 5 berapa tuh? 15 kali 2 30 ya. Udah habis itu yang min 1 ya. 1 ya. Berarti sigma I dari 1 sampai 5. Dari 1 berarti berapa nih? Ini kan konstanta berarti 1
1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Iya, langsung ya. I-nya kan dari 1 sampai 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kali 5. 5 kali 1 atau 1 kali 5. Hasilnya 5, berarti kita jumlahkan yang awal tadi 55 sama 30. 85. Kemudian min 5. 5. Min 80. 80, berarti jawabannya nomor 3 ini adalah 80. Yes. Gitu ya. Gampang ya kira-kira. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Nomor 4. Lanjut nomor 4. Mengubah mengubah lagi dari deret ke notasi sigma. Oke, coba dilihat, ini kan 1 kali 2, 2 kali 4, 3 kali 6, 4 kali 8. Nah, coba lihat yang depannya dulu. 1, 2, 3, 4. Ini kan bilangan yang berurutan ya. Berurutan kan ya? Berarti kita bisa langsung ganti dia itu sama dengan N. N-nya nanti dari 1 sampai berapa? Sampai 8. Ini loh 1, 2, 3, 4. Iya. N-nya dari 1 sampai 4. Ada nggak di pilihannya 1 sampai 4? Ada. Nggak ada. Ada. Mana? Oh, Ini 2. Ini 2 nih. Nggak bisa berarti ya, bukan ini ya. Nah, berarti Bukan. paling nggak kita harus mengubahnya. Semuanya kan dari 2 nih. Berarti kita harus mengubah batasnya dari 2. Nah, supaya dari 1 itu tadi berubah jadi 2 ditambah 1 berarti ya. Kalau batasnya ditambah 1 berarti N-nya harus diapakan? Ditambah 1. Kalau batasnya ditambah, N-nya harus kebalikannya. Berarti dikurangi 1. Berarti kita udah tahu depannya nih. Depannya N dikurangi 1. Kalau nggak ini yang ini. Nah, kemudian dikalikan. Kita lihat polanya si angka yang belakangnya sekarang. 2, 4, 6, 8. Itu bilangan apa tuh? 2, 4, 6, 8. Genap ya? 2. Iya, kelipatan 2 kan ya? Berarti 2 ini 2 kali 1 gitu kan ya? 4 itu kan 2 kali 2, 6 itu 2 kali 3, 8 itu 2 kali 4. Berarti kita bisa tuliskan jadi 2N. 2N kan ya? Nah, itu kalau N-nya dari 1. Batasnya N kan tadi kita ganti jadi 2 kan ya? Berarti N yang di sini juga harus dikurangi 1 juga. Berarti 2, kalau begini nggak boleh langsung dikurangi 1 ya, harus dikurung dulu. N dikurangi 1. Berarti berapa nih yang ini? Ya, itu 2N min 1. 2 dalam kurung N min 1. 2 kali N, 2N kan? 2N min 1. 2N min 2. Iya kan dikali. Oh iya. 2N min 2. Nah, berarti yang di belakang kurung ini adalah 2N min 2. Gitu deh. Berarti yang mana tuh? N-nya dari 2 ya. Dari 2 sampai 5. Oke. Yang C ya. Oke sih. Nah, ini ada pertanyaan nggak ini? Bentar tuh ditulis.
Gimana? Udah nyatetnya? Ya. Udah ya? Udah. Oke, saya geser ke bawah ya. Nomor 5. Masih jauh nih kita. Targetnya hari ini 20 soal ya. Diketahui sigma ini dan seterusnya. Senilai dengan sigma n dari 2 sampai 7 Gn. Nilai Gn yang memenuhi adalah, nah ini berarti kita harus mengubah bentuk sigma ya. Nah, yang diketahui n-nya dari 1 sampai 6. Yang diminta n-nya dari 2 sampai 7. Berarti batasnya diapakan nih? Ditambah berapa? Tambah 1. 1. Iya, karena batasnya ditambah 1, berarti n-nya harus diapakan? Dikurangi 1. Iya, betul. Berarti ini n-nya harus kita ganti n dikurangi 1 kuadrat. Aduh, jelek banget. Min 3, n-nya juga diganti n min 1 ya. Ya. Ditambah 5. Nah, coba ini dihitung dia sama-sama bentuk yang mana dari pilihan gandanya itu. Kuadrat min 3n. Jadi berapa hasilnya? N kuadrat ya, ini pasti N kuadrat tambah 2 kali N kali min 1 min 2N. Yang mana berarti jawabannya? Ini loh, n min 1 kuadrat penjabarannya apa berarti? Berarti n min 1 dikali n min 1. Oh, kalian ini ya jabarin satu-satu. Caranya tuh gini, n kuadrat kan ya. Terus ditambah 2 kali n dikali min 1 berapa? 2 kali n kali min 1. Berapa, Rek? Min 2n. Iya, langsung aja min 2n. Setelah itu terakhir min 1 dikuadratkan. Min 1 dikuadratkan kan plus 1. Dari situ tinggal min 3 kali n min 3n. Min 3 kali min 1 plus 3. Min 3 plus 5. Min 3 kali min 1 ya, jadinya hasilnya plus. 3 min plus 5. Nah, n kuadratnya kan ini, n kuadrat tetap. Sedangkan si n-nya Min 5n. iya min sama 5. min 5n. Terus konstantanya 9. Berarti yang mana tuh jawabannya? Yang C. Ya, betul yang C. Itu ya.
Jadi diingat-ingat kalau batasnya ditambah, N-nya harus dikurangi. Kalau batasnya dikurangi, N-nya harus ditambah. Jadi berkebalikan. Begitu. Udah paham yang ini? Dan Paham ya? Lanjut ya. ditulis Bu. Oh, masih nulis. Oke. 1 menit ya nulisnya. Sudahkah? Sudah atau belum? Sudah. Sudah ya, saya lanjut ya. Lanjut ke nomor 6. Oke. Diketahui ada deret lagi. Ini berarti selisihnya berapa nih? 2 ya. Nah, rumus UN-nya udah ada nih, 2N-1. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah rumus si deret. Kalau barisan itu kan tadi pakai rumus UN. Kalau deret berarti pakai rumus SN. Karena dia deretnya aritmatika atau geo? Aritmatika ya, karena penjumlahan. Nah, berarti kita pakai rumus deret dari aritmatika. Rumusnya apa tuh? Tadi udah saya kasih tahu loh. Mendadak lupa. Kan ada N suku ya, suku terakhir kan di N ini. N suku berarti N per 2. Dikalikan sama yang tadi, suku pertama ditambah sama suku terakhir. 1 ditambah 2N-1 hasilnya berapa? 1 tambah 2N-1. 2N. Iya, 1 tambah 2N min 1. 1 sama min 1-nya kan hilang, berarti tinggal 2N. Iya, 2N kali 2N ya. 2-nya bisa dicoret, berarti tinggal Kuadrat. N kuadrat. Sudah selesai jawabannya ya. Sudah ya.
Sudah? Udah. Oke, lanjut nomor 7 ya. Nomor 7. Kelewat. Nomor 7. Dengan induksi matematika, n dikali n plus 1 dengan n bilangan asli akan habis dibagi. Oke, misalkan n-nya sama dengan 1, berarti ini gimana? 1 dikali Kali 0. n-nya sama dengan 1. 1 plus 1. 1 plus 1 berapa? 2. Iya, berarti kalau n-nya 1, hasilnya akan menjadi 1 kali 2, gitu kan ya? Kalau Ya. n-nya 3, berarti 3 dikali 3 kali 3. Langsung aja ditambah ini loh. 4 ya kan? 4 bilang selanjutnya. Berarti kalau n-nya 4 langsung dikali 5. 5. Kalau n-nya 5 dikali 6. 1 kali 2 ini habis dibagi berapa? 1 kali 2 habis dibagi 2. 2. Yang ini habis dibagi 2 juga enggak? Iya. Iya, habis dibagi 2 Ya. juga. Yang ini Habis. Ya. 2. Yang ini 2 juga. Jadi berapapun n-nya, dia pasti kan akan berpasangan dengan angka genap ya kan? 4, 6, Ya. 2 gini, dan pasti angka genap habis dibagi 2. 2. Begitu. Itu ya. Lanjut nomor 8 ya. Sudah? Nomor 7 udah? Udah. Kalau udah lanjut nomor 8 ya. Sama nih kayak yang tadi, kan tinggal misah-misah doang. Nomor 8. Saya geser ya ke bawah ya. Nomor 8 ada yang udah? Sebentar.
Ayo, Rek. Sigma K-nya 1 sampai 4. 4K min 2. Ini pertama diapain dulu? Dipisah. Ya, dipisah ya. Jahat sih, bisa. K sama dengan 1 sampai 4. 4-nya langsung saya keluarin ya di depan ini ya. Dari K. Berarti 4 dikali sigma K dari 1 sampai 4K. Berarti gimana tuh? 1, 2, 3, 4. Iya, 1, 2, 3, 4. Ini 5, ini 5. Berarti total 10. 10 kali 4? 40. 10. Nah, terus sigma K-nya dari 1 sampai 4 dari 2. Berarti Min 2 plus min 2 plus min 2 plus min 2. langsung min. Min 16. Oh iya, langsung min ya. Berarti 4 kali min 2 gini ya. Ya, Kok 16 sih? 4. Kan 1 sampai 4 kan 1, 2, 3, 4. 8. Berarti 4 dikali min 2, betul ya? Min 8. Dan setelah itu langsung 40 min 8. 2. 32 ya. A. Oke. Gitu dong. Udah ya? Yang nomor 8 udah? Ya. Sip. 9. Ini gampang nih. K dari 3 sampai 10. Kira-kira sama dengan yang mana? Di pilihan gandanya, batas bawahnya jadi 1 semua. Berarti batasnya harus kita apain? Ditambah. Ini loh, 3 ini harus diapain biar jadi 1? Kurang. Oh, dikurangi. Dikurangi berapa? Kurangi 2. 2. Terus Berarti anunya yang itu ditambah 2. iya, yang depan tambah 2. Terus yang atas, batas atasnya diapain nih? C. Dikurangi 2. Nah, batas atasnya harus dikurangi juga, dikurangi 2. Berarti batas atasnya sampai 8. Batas bawahnya 1. K-nya K plus 2. Ditambah 2. Berarti yang mana jawabannya? Yang A. A. Yang A. Sip. Ini ya, harus teliti ya. Jangan lupa yang batas bawah, batas atasnya itu juga harus dikurangi. Jadi nggak boleh sama-sama yang awal. Yang bawah dikurangi, yang atas juga dikurangi. Gitu ya. Sudah? Yang ini sudah? Lanjut ya. Oke, lanjut. Nomor 10. Diketahui SN adalah rumus dari 1, 5, 9, dan seterusnya. Sama dengan 2n kuadrat min n. Andaikan SN benar untuk n sama dengan K, maka ini kalau misalkan dia kan ditanyakan SN itu kan benar. Nah, yang ditanyakan adalah untuk n sama dengan K, dia jadi berapa? Nah, kalian tinggal ganti aja n-nya jadi K. Depannya sama persis 1, 5, 9, dan seterusnya. Tinggal ganti ini aja, ini diganti K. Ini juga diganti K, ini diganti K. Berarti jawabannya yang mana? 4K min 3 2K kuadrat C. D. Yang depan ini. Yang depan harus tetap loh ya, nggak boleh dihilangin. 1, 5, 9, dan seterusnya itu harus tetap ada. Yang A. Nah, iya, berarti yang A. Tinggal ganti aja, ganti huruf aja sebenarnya yang itu. 1, 5, 9, dan seterusnya sampai 4K min 3 sama dengan 2K kuadrat min K. Udah gitu ya. Gampang nih, yang ini harus bisa pokoknya. Ini nanti PS-nya soal-soalnya tuh ya hampir sama lah, beda angka doang. Jadi kalian belajarnya yang ini aja ya, latihan soal ini aja ya. Iya. Usah ada soal. Saya maunya juga gitu, tapi gimana? Sekolah mengadakan.
Oke, lanjut nomor 11. Oke, ini diketahui sigma I dari 1 dari I-nya dari 6 sampai 25, PI nilainya adalah 20. Ini udah diketahui ya, nggak usah ditakuti lagi. Nah, yang ditanyakan adalah sigma I dari 6 sampai 25 dari 3 plus PI. Nah, seperti biasa, kita pisah dulu. Berarti sigma 3 ditambah sigma PI gitu ya. Ya. Batasnya nggak saya tulis ya, kelamaan nanti. Batasnya semuanya sama, I-nya dari 6 sampai 25. Nah, ini kan udah diketahui nih. Sigma PI, I-nya dari 6 sampai 25 kan udah diketahui. Ya. Ya nggak? Berarti kita udah tahu nih nilainya plus 20. 20. Nah, sekarang tinggal nyari ini. Kalau I-nya dari 6 sampai 25, sigma 3 itu hasilnya berapa berarti? Berarti kan 3 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya. Berapa kali? Kali 3. Berapa kali? I-nya dari 6 sampai 25 loh ya. Oh iya. 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai 25. Berarti 3-nya dijumlah sebanyak berapa kali? 9, jumlahnya 3. 19. 3 ditambah 3 ditambah 3. Berapa kali masalahnya 3-nya? 19. 19, yakin? Dari mana 19? 25 min 6. Nah, coba saya tanya. Dari 1 sampai 10 ada berapa angka? Ada 10 kan? Tapi kalau kamu ngurangin 10 kurangi 1 hasilnya 9, ya kan? Nah, berarti kalau mencari itu dikurangi terus ditambah 1. Jadi ini 25 dikurangi 6 betul, tapi harus ditambah 1 lagi. 25 kurangi 6 kan? Berapa tuh tadi? 19. Ditambah 1. 19 tambah 1 20. Nah, berarti dari 6 sampai 25 itu ada 20 angka. Jadi 3-nya ditambah sebanyak 20 kali. Atau bisa ditulis 20 dikali 3. Iya. Hasilnya 20 plus 20 80. yes. Udah, berarti ini jawabannya adalah 80. Ini nggak ada pilihan gandanya, saya lupa nulis tadi. Ini jawabannya 80 ya yang ini. Mau dicatat atau enggak? Mau. Nih, jadi kalau ada bentuk sigma yang di depannya itu apa namanya konstanta kayak gini, kalian tinggal nyari batas atasnya dikurangi batas bawah ditambah 1, kemudian dikalikan si konstantanya itu. Kita sampai jam berapa ya? Jam 9 ya? Sudah belum? Sudah ya. Lanjut nomor 12.
12. Nah, ini mirip. Kayak yang barusan. Coba kalian kerjain deh. Ininya udah diketahui. Yang dicari adalah ini. Sigma K dari 1 sampai A, 4K min 15. Oh, yang ini batasnya ini ya, batasnya bukan angka. Sigma K-nya dari 1 sampai A dari 4K min 15. Kita pisah dulu ya. Ya. Nah, kalau dipisah jadinya begini, 4 sigma K 1 sampai A dari K dikurangi sigma K dari 1 sampai A dari 15. Nah, sigma yang ini kan udah diketahui. Berarti langsung aja kita ganti apa? K A kuadrat plus A per 2. K-nya nggak usah ya, kan ini masuk ke itu sigma. A kuadrat ditambah A. Kemudian dikurangi. Nah, coba lihat yang sebelah kanan ini. Ya kan ada angka 15, konstanta 15. Batasnya dari 1 sampai A. Berarti 15 itu dikalikan sebanyak berapa kali? A. Iya, sebanyak A kali. Berarti 15 dikali A. Nah, udah deh. Ini kan bisa dicoret 4 sama 2 ya. Ya. Berarti 2 dikali A kuadrat plus A kuadrat plus kurang min 15 15 A. Dan hasilnya berarti 2 kuadrat A plus 2 min 15 A plus 2A min 15A. Berapa tuh hasilnya? min 13A. min 13A. Ya, betul. Nah, berarti hasilnya adalah itu. 2A kuadrat min 13A. Gampang ya? Dicatat nggak nih? Catat. Sudah?
Oke, lanjut nomor 13. Bentuk notasi sigma dari deret X tambah 10, tambah X tambah 11, dan seterusnya sampai X pangkat 20 adalah. Nah, ini kan sama-sama X ya. Sama-sama X kan? Iya. Nah, berarti kita tulis yang sama itu. Tetap X, nggak usah diganti-ganti. Yang berubah adalah apanya? Kuadrat. Pangkatnya ya. Ya. Pangkatnya dari 10, 11, 12, dan seterusnya sampai 20. Nah, itu dia yang kita misalkan dengan sebuah variabel. Misalkan kita pakai K gini ya. Nanti tergantung pilihan gandanya ya. Kalau K berarti K, kalau N ya N. Oh, pakai N aja deh kita nih. Berarti X pangkat N ya. Nah, kalau X pangkat N berarti N-nya dari berapa? N dari 10. Iya, karena mulainya kan dari 10, berarti N-nya dari 10 sampai 20. iya, karena terakhir pangkat 20 berarti N-nya sampai 20. Sudah selesai. Nggak usah dicatat ya, kan singkat. Geser. Langsung lanjut nomor 14 ya. Oh, 13 udah kan? Kita Ya, jadi ini ya yang apa namanya yang sama itu kalian tulis. Walaupun dia bukan angka nggak apa-apa. Tetap aja ditulis X. Nah, yang berjalan itu si pangkatnya 10, 11, 12 seterusnya. Itu yang baru diganti dengan sebuah huruf lain atau variabel. Oke, nomor 14. Untuk membuat barang A diperlukan 4 jam. Ini kita masuk ke ini ya, berarti bab program linear. Di barang A butuh 4 jam mesin 1, 6 jam mesin 2. Sedangkan barang B butuh 8 jam mesin 1, 4 jam mesin 2. Setiap hari masing-masing mesin bekerja tidak lebih dari 20 jam. Jadi yang ada batasannya adalah si batas kerjanya mesin. Batasannya dua-duanya nggak boleh lebih dari 20. Berarti tanda pertidaksamaannya yang dipakai apa? Kurang dari. Kurang dari. Ada sama dengannya atau enggak? Enggak. Tidak lebih dari. Oh. Tidak lebih dari. Ada. Berarti kalau tidak lebih dari boleh, 20 jam boleh. Yang penting nggak lebih Boleh. gitu kan ya. Nah, berarti yang dipakai Ya. adalah tandanya kurang dari sama dengan. Nah, ini sudah ada, variabelnya udah ada. X-nya untuk barang A, ini ya, X-nya dibuat X buah barang A, Y-nya untuk B. Berarti barang A ini banyaknya barang A ini dimisalkan dengan X, sedangkan banyaknya barang B dimisalkan dengan Y. Oke. Nah, dari situ kita harus mencari model matematikanya. Oke, buat nyari model matematikanya, kita tinggal, karena yang ada batasannya tadi kan mesin. Berarti kita tinggal, kita gabung-gabungkan antara mesin 1 dan mesin 1, mesin 2 dan mesin 2. Nah, si barang A kan mesin 1, butuhnya 4 jam. Sedangkan barang B, mesin 1 juga, butuhnya 8 jam. Jadi mesin yang sama di ini ya, jadiin 1 ya. Berarti 4 dikali, karena dimisalkan sama X, barang A dimisalkan X, berarti 4 kali X. 4 kali X. Bentar, saya tulis. 4X. Terus ditambah mesin 1 juga, 8 kali
kali Y. Y, karena 8 jam ini kan untuk barang B. Berarti barang B itu dimisalkan Y, berarti 8 kali Y. mesin 1 nggak boleh bekerja lebih dari 20 jam. Berarti sama kayak tadi, tandanya kurang dari sama dengan berapa? Kurang dari sama dengan 20 jam. 20. 20. Oh. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 2, 4, X 2, dibagi 4 bisa kan? 10. X plus 2X 2Y plus 2Y kurang dari kurang 5. dari 10. X 5. 10. 20 5. bagi 4, 5 ya. 5. Nah, itu 1 udah dapat. Habis itu yang mesin ke 2. Mesin 2 barang A butuh 6 jam. Sedangkan barang B butuh 4 jam. Berarti gimana nulisnya? 6X 6X plus 4Y 4Y terus? kurang dari sama dengan 20. Iya, sama-sama batasannya sama-sama 20. Ini disederhanakan berarti Jika X plus 2Y kurang dari 10. 2Y kurang dari sama dengan 10. Kurang dari sama dengan 10. udah 2 ini sudah cukup, berarti jawabannya yang mana tuh? A, B, C, D, E. Ayo yang mana? Mana? Yang Ini lebih Yang besar A. loh. Hati-hati ya, ini kan hampir Oh iya. hampir mirip ya. Jadi takut yang salah. A. Iya, A. X plus 2Y kurang dari sama dengan 5, dua-duanya kurang dari. Jangan sampai salah ini. Karena mirip-mirip. Ya, berarti jawabannya yang A ya. Hati-hati waktu milih jawaban. Harus teliti. Habis ini kalian jamnya apa? Literasi. Literasi, oke. Siapa? Bu Krista? Winda. Oh, Winda. Ucip. Nomor 14 sudah? Nah, Kurang 10 menit lagi, paling satu soal lagi deh. ya. Udahkah? Pun. Oke, lanjut nomor 15. Nomor 16
sini sama ya. Nomor 15, nilai minimum dari bentuk 3x plus y pada daerah penyelesaian sistem persamaan adalah. Nah, kalau yang ditanya nilai minimum begini, berarti kita harus menggambar dulu daerahnya. Gimana cara menggambar ini? Garis 2x plus y lebih besar sama dengan 4. Maaf, jelek banget. Gimana caranya? 2x plus y lebih besar sama dengan, saya tulis ini ya, 2x plus y lebih besar sama dengan 4. Gimana caranya? 2x plus 4. Gini, saya kasih tahu ya cara cepatnya ya. 2x plus y sama dengan lebih besar dari sama dengan 4. Pertama ini tandanya kita anggap dia sama dengan dulu ya. Kita anggap tandanya sama dengan dulu karena kalau menggambar garis harus bentuk sama dengan dulu. Nah, pertama kita tutup dulu si y-nya. Berarti 2x sama dengan 4. Berarti x-nya berapa? X. 2. Nah, berarti di sini 2 di sumbu x di sini 2 berarti. Itu ya. Nah, setelah itu kita tutup yang 2x-nya. Berarti y-nya sama dengan berapa? 4. Nah, di sumbu y berarti di sini 4. Karena udah 2, berarti kita tarik garis. Aduh, maaf, nggak lurus. Udah, anggap aja itu garis ya. Udah. Satu ini udah. Karena dia tandanya lebih besar dari, berarti kira-kira daerahnya di atas apa di bawahnya garis ini? Di atas. Ya, di atas ya. Di sekitar sini ya. Udah selesai. Satu garis sudah selesai. Nah, habis itu yang x plus 3y, x plus y lebih besar sama dengan 3. Nah, ini kan sama tuh, x plus y lebih besar dari 3. Kita anggap sama dengan dulu ya. X plus y sama dengan 3 itu, di sini angkanya pasti sama. X-nya 3, y-nya juga 3. Gitu ya, tinggal lihat angka di sebelah kanannya aja. Misalkan disuruh gambar garis x plus y sama dengan 5. Berarti sama juga, 5 dan 5. Karena di sini 3, berarti 3 dan 3 ya. Ya. Kalian tinggal lihat ininya aja. Kalau bentuknya x plus y sama dengan 10, berarti 10 sama 10 gitu. Itu pasti betul. Aduh, ya ampun. Dah. Gambarnya gini ya. Oke, berarti daerahnya karena lebih besar dari daerahnya di mananya? Atas. Di atas. Oke, di atasnya. Nah, karena dia ada 2, berarti kita harus cari irisan. Irisan daerahnya yang mana berarti? Yang 1, 2. Karena dia itu harus harus terarsir oleh dua-duanya, berarti di sini ya, pojoknya di sini ya, di sini sama di sini. Kenapa kok 2 ini enggak? Karena di sebelah ini, di sebelahnya si 2 ini kan dia enggak terarsir sama garis yang ini kan. Nah, jadi harus yang sama-sama terarsir oleh dua-duanya. Berarti yang ini. Dua-duanya pasti terarsir. Sedangkan di sebelahnya 2 atau di atasnya ini, itu dia nggak cuma terarsir 1 kali kan. Jadi nggak masuk. Nah, ini kan 0,4 nih yang atas nih, di sumbu Y. Nah, yang di bawah ini 3,0. 3,0 kan ya? Ya. Nah, kalau di tengah-tengah ini berapa kira-kira? 1,2. 1,2. Dari mana tuh? Ya. Ini Bu, saya pakai buku kotak, kelihatan. Iya tak? 1,2. Iya. Iya. Ya kalau pakai buku kotak enak kelihatan. Oke, berarti kita tinggal masukkan si satu-satu nih.
0,4 dimasukkan ke sini, 3x plus Y. Hasilnya berapa? Hmm, 0,4. 0,4. 4 ya? 4. 3 kali Ya. 0, 0 tambah 4. Oke, terus 1,2 dimasukkan ke sini. Plus 9. 4. 4. 3 kali 1, 3 ditambah Y-nya 2 kan ya? Berapa? 3 kali 1 tambah 2, 5 kan? Koordinatnya 1,2 kan ya? Nah, 4, 5. Ini Ya. udah jelas, gak mungkin kan, yang ditanya kan minimum. Nah, untuk 3,0 kita masukkan ke sini, 3 kali 3, 9. Kan udah gede banget ya, nggak mungkin. Berarti nilai minimumnya adalah? 4. Iya, nilai minimumnya adalah si 4. Itu sendiri. Begitu. Ada pertanyaan yang ini? 1, 2. Oh. Sudah? Sudah atau belum? Sudah ya. Nah, karena ini udah jam 8.56, jadi saya cukupkan sampai sini dulu ya pembahasannya. Kita lanjut minggu depan ya, insya Allah. Ya. Saya stop share dulu.